Kula nuwun sedulur semua, mugi sami rahayu ingkang tansah sami pinanggih. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama saking Yogyakarta. Di sini saya ingin membahas tentang penggelapan sejarah atau pangeran yang dikelamkan kehidupannya karena sejarah. Sejarah itu dibuat oleh pemenang perang. Siapa lagi kalau bukan Haryo Penangsang atau Haryo Jipang. Beliau ini sebetulnya dikenal sebagai orang yang bijaksana, taat beragama, bahkan pernah mengikuti Fathahilah, memerangi di daerah Sunda Kelapa. Namun digelapkan dan dibuat beliau ini menjadi peran antagonis oleh pemenang perang pada saat itu. Nah, cerita ini menyambung dari Babat Demak. Ayahnya yang bernama Raden Surawiyoto atau Raden Kikin atau Raden Sekar Sedolepen berebut tahta dengan Sultan Trenggono karena Surawiyoto ini merasa lebih berhak, dia lebih tua dari Sultan Trenggono. Nah, Raden Kikin ini punya dua anak, yaitu Aryo Penangsang dan Aryo Mataram. Keduanya tinggal di Jipang dan diasuh oleh Sunan Kudus. Dia ini murid-muridnya Sunan Kudus. Nah, kenapa menjadi peran yang sangat antagonis sekali, padahal kita juga tahu Sunan Kudus itu beliaunya seperti apa. Namun ya, karena sejarah selalu ada yang membuat antagonis dan protagonis. Sejarah itu adalah cerita dan biarlah menjadi cerita, cuma kita ketahui saja. Nah, ketika Sunan Prawoto membunuh dengan brongot setan kober milik Sunan Kudus, membunuh Surawiyoto atau Raden Kikin, marahlah Aryo Penangsang ini. Kasusnya apa? Kasusnya kenapa Raden Kikin tidak disetujui oleh sebagian majelis keluarga, padahal beliaunya masa lebih berhak. Tapi ya itulah sejarah. Nah, ketika Sedolepen ini meninggal, maka Aryo Penangsang ingin menyerang ke Demak, namun oleh Sunan Kudus dihalangi, jangan dulu, belum waktunya, nanti sebentar lagi. Nah, ketika Sultan Trenggono sudah wafat dan digantikan oleh Sunan Prawoto, maka Aryo Penangsang yang diangkat menjadi Adipati Jipang pada saat itu umur 16 tahun, beliaunya masih muda. Dan sedangkan patihnya adalah Mat Ahun. Nama aslinya Mat Ahun, tapi dengan dialektika Jawa menjadi Mataun, maka dikenal dengan Patih Mataun. Sedangkan senopatinya adalah Tohpati. Itu sangat perjuangan yang sangat ampuh, nanti sampai ke zaman Pragono 1 dan 2. Nah, ketika Aryo Penangsang ingin balas dendam, sebetulnya tujuan utamanya ingin balas dendam, tidak ingin menguasai Demak. Hanya ingin balas dendam saja. Maka Sunan Prawoto dibunuh dengan keris setan kober melalui rangkut utusannya. Nah, seperti diceritakan bahwa Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadirin pada saat itu juga disergap
Namun Ratu Kalinyamat ini bisa meloloskan diri dari penyergapan itu, kemudian beliaunya bertapa wudhu di Bukit Danaraja. Beliaunya bersumpah tidak akan berpakaian kalau belum mandi darahnya atau keramas darahnya Kalinyamat, sama seperti dengan kisah Pandawa ingin mandi darahnya Duryudana pada saat itu, sama. Nah, disinilah ketika Arya Penangsang sudah mengalahkan Sunan Prawoto atau Pangeran Mukmin, Raden Mukmin, dan membunuh Pangeran Hadirin, maka Demak mau tidak mau tunduk di bawah kekuasaan Jipang Panolan, daerah Cepu. Maka dari itu pemerintahnya dipindah ke Jipang dan ada kata-kata Demak Jipang. Nah, untuk memuluskan Arya Penangsang menjadi raja, karena sudah terlanjur basah, maka dia harus menjadi raja sekalian gitu. Untuk memuluskan, saingannya adalah Hadiwijaya. Maka dari itu Arya Penangsang menyuruh utusannya untuk membunuh Hadiwijaya di Pajang. Nah, pada saat itu Hadiwijaya justru tidak membunuh utusannya Arya Penangsang, tapi bahkan menghina Arya Penangsang dengan si utusan tadi diberikan uang, diberikan seragam pasukan Pajang, dijamu dengan enak. Nah, pada saat pasukan tadi yang disuruh membunuh Hadiwijaya kembali dan laporan dengan Arya Penangsang, maka Arya Penangsang marah besar dan mau menyerang Sunan Kudus. Karena apa? Pusaka Brongosetan Kobernya diambil oleh Hadiwijaya dengan istilahnya, saya pinjam dulu pusakanya, kamu silahkan kembali, saya beri uang, saya berikan pakaian, silahkan melaporkan bahwa pusaka ini saya pinjam. Nah, ketika Arya Penangsang marah dengan hinaan seperti itu sama Sunan Kudus, sudah, nanti saya fasilitasi supaya kita bisa bertemu dan mengambil kembali Brongot Setan Kober, keris Setan Kober. Nah, ketika bertemu, ini Sunan Kudus sudah membuat raja di kursi pertemuan itu dan meminta Arya Penangsang untuk jangan duduk di situ, biar Hadiwijaya yang duduk di situ, karena siapa yang menduduki tempat itu maka akan menemui sial dalam hidupnya, kesialan dalam hidupnya. Nah, ketika Sultan Hadiwijaya datang, Hadiwijaya ditemani oleh ayahnya Ki Ageng Pemana. Ketika bertamu, disarankan oleh ayahnya untuk tidak duduk di kursi yang istimewa dan disediakan, karena kita sebagai tamu itu mungkin sudah mengetahui bahwa kursi itu diberikan raja oleh Sunan Kudus. Maka Arya Penangsang pun yang berjiwa muda, yang tadinya akrab, monggo toh, tidak terasa dan lupa Arya Penangsang yang duduk di kursi itu. Itu kesalahan yang pertama. Mengetahui seperti itu, Sunan Kudus sudah, aduh, bagaimana ini muridku ini. Nah, setelah itu malah pamer pusaka. Bahwa pusaka sudah dikembalikan, dan pamer bahwa Brongot Setan Kober ini kalau saya tunjukkan ke arah manapun bisa kebakaran, orangnya bisa mati, bisa membumi hanguskan berapa ribu hektar tanah. Nah, sedangkan Hadiwijaya berkebalikannya, beliau dengan keris Kiai Carubuknya
terus Kiai Carubuk itu pusakanya Hadiwijaya, itu menyatakan kalau saya tunjukkan ini ke arah mana, menjadi subur, gemah, limpah roh jinawi tanahnya. Berkebalikan, maka semakin emosi, maka dari itu Sunan Kudus melerai. Sudah, kalau memang sudah tidak ada kesepakatan damai, ya sudah, silahkan kembali ke rumah masing-masing. Tapi di sela itu sebetulnya Sunan Kudus sudah memberikan kesempatan bagi Arya Penangsang untuk menusukkan kerisnya. Cuma Arya Penangsang tidak membaca itu. Ketika Hadiwijaya sudah dipegang tangannya oleh Arya Penangsang dengan kerisnya, Pangeran Sunan Kudus sudah bilang, sarungkan, Ger, sarungkan. Itu artinya sebetulnya keris ini tusukan ke badannya Hadiwijaya. Cuma karena Arya Penangsang tidak tahu kode dari Sunan Kudus, maka dimasukkanlah ke warangkanya lagi. Nah, itu sebetulnya. Ya, karena tadi sudah menduduki tempat yang sial tadi. Nah, di situ maka tidak ada titik temu, kembalilah Hadiwijaya dan Arya Penangsang menjadi kembali. Nah, untuk menyelesaikan kesialan tadi, maka Arya Penangsang diperintahkan untuk berpuasa selama 40 hari untuk meruat kesialan tadi karena raja tadi. Ada yang menyebut bahwa itu Raja Kalacakra, tapi saya tidak yakin karena Raja Kalacakra itu untuk membuang sial malah, bukan untuk membuat sial orang. Tapi kebalikannya. Nah, ada yang bilang seperti itu, cuma nggak tahulah sejarah. Kalau alam ya kita nggak tahu. Kalau bagi saya sendiri bukan, Raja Kalacakra itu bukan untuk membuat sial orang. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, ketika kembali, maka Sultan Pajang atau Hadiwijaya itu mengetahui bahwa si Arya Penangsang berpuasa selama 40 hari. Maka dalam puasa itu Hadiwijaya mengadakan sayembara. Siapa yang dapat membunuh Arya Penangsang maka akan mendapatkan hadiah bumi pati dan alas mentawai. Nah, Ki Juru Mertani tampil pada saat itu mengajak Ki Penjawi dan Ki Pemanan. Nah, di saat itu atas saran Ki Juru Mertani, beliau mengajak Danang Sutawijaya karena Pangeran Benawa tidak mau pada saat itu, belum berani. Maka mengajak Danang Sutawijaya. Pada saat itu umurnya masih sekitar 10 tahun, 12 tahunan lah. Masih takut kalau untuk berperang. Belum sampai 10 tahun malah. Nah, namun diajak. Nah, ketika diketahui bahwa Jipang akan diserang oleh Mataram, maka Sunan Kudus beserta anak buahnya Matek Mataun, Tohpati membuat galengan atau slokan yang dialirkan dari Bengawan Solo ke utara sehingga terpenuhi air. Nah, disitulah nantinya disebut Bengawan Sore mengelilingi Jipang ini. Jadi Jipang dikelilingi oleh air. Dan Sunan Kudus memberikan rajah siapa saja yang melompati sungai ini akan menemui ajal. Nah, disinilah Sang Juru Mertani atau sering disebut ahli strateginya. Kalau zaman Raden Wijaya Majapahit ahli strateginya Arya Wiraraja, kalau di sini Juru Mertani itu membuat strategi dengan memotong leher pekatik. Pekatik itu yang suka mencarikan rumput untuk makan kuda. Potong telinganya, ditempeli surat tantangan dari Hadiwijaya. Maka dari itu Pekatik itu kembali dan melaporkan ke Arya Penangsang bahwa sudah
potong kupingnya, ini surat dari Hadiwijaya. Dari Pekatik itu pula bahwa diketahui Gagak Rimang, sang tunggangan yang perkasa dari Arya Penangsang, kuda hitam, itu sedang masa birahi, maka yang mencari rumput itu sampai nyebrang sungai. Nah, dari situlah dipasangkanlah dengan kuda putih betina yang dipencoki belakangnya, jadi terlihat alat kemaluannya. Nah, itu nanti menjadi tunggangan Danang Sutawijaya. Nah, ketika sudah bersiap di pinggir, Arya Penangsang sebetulnya ini menyelesaikan puasanya yang terakhir. Menjadi emosi, marah, dan walaupun sudah diingatkan dengan Arya Mataram, adiknya, sudah tidak bisa, sudah marah karena tantangan dari Dewi Wijaya tadi. Beliau dengan Gagak Rimang berada di pinggir kali Bengawan sore. Emosi, menantang. Si Danang Sutawijaya ini masih di belakang. Yang ada hanya Juru Mertani, Penjawi, dan Pemanahan berserta pasukan Mataram, pasukan Tajang. Sedikit ya diperlihatkan di depan. Arya Penangsang nantang, kenapa bukan Hadiwijaya sendiri, kenapa utusan, harusnya Hadiwijaya sendiri ya kalau berani kita maju, silahkan maju, kalau berani kamu yang maju, karena sudah tahu siapa yang melompati ini, siapa yang melompati Sungai Bengawan ini yang akan kalah. Maka dari itu dimunculkanlah Danang. Ketika Danang dimunculkan dengan kuda, maka kuda Gagak Rimang ini tidak bisa dikontrol, nyebrang sungai lah. Ketika menyeberang sungai, Arya Penangsang ini memang benar-benar hebat. Dikeroyok oleh 3 orang plus Danang Sutawijaya masih bisa bertahan. Nah, karena kuda sekaligus mengontrol kuda dan berperang, beliau terlena. Ketika terlena, tombak Kiai Pleret yang dibawa Danang menusukkan ke perutnya sehingga ususnya terburai. Nah, ketika beliau melihat usus terburai itu, beliau lingkarkan atau dilingkarkan ke kerisnya. Beliau belum mati, dilingkarkan ke kerisnya. Maka dari itu, ketika Ki Penjawi, Ki Juru Martani, dan Ki Pemanahan sudah tahu bahwa usus sudah terburai dan dilingkarkan di kerisnya, maka dia mundur, sengaja memasangkan Danang kepada Arya Penangsang. Maka Danang Sutawijaya itu benar-benar dihajar oleh Arya Penangsang. Dan ketika sudah takluk, kelelahan si Danang Sutawijaya, maka diteriaki oleh Ki Penjawi, Ki Pemanahan, Ki Juru Martani, bunuh saja. Kalau memang kamu berani, bunuh saja. Nah, emosi, tariklah keris itu. Nah, ketika ditarik, maka putuslah ususnya dan darah keluar banyak. Itulah yang menjadi akhir dari wafatnya Pangeran Arya Penangsang Adipati Jipang Kanolan. Nah, dari sini diambil filosofinya oleh warga bahwa setiap pengantin itu di keris belakang, terutama pengantin-pengantin Jawa Tengah, Jawa Timur, itu di keris bagian belakangnya diuntaikan bunga melati. Itu sebetulnya perlambang dari gambaran dari Arya Penangsang. Ketika usus pun terburai, beliau masih sempat, masih bisa berperang dan masih berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kedaulatan negaranya. Maka dari itu filosofi itu dipakai oleh pengantin-pengantin Jawa agar si pria ini mencoba sebagaimana
mestinya sampai akhir darah penghabisan harus membahagiakan istri dan keluarganya, bertanggung jawab penuh. Maka dari itu dengan dilambangkan dengan keris dan untaian bunga, itu sebetulnya dari filosofi Pangeran Haryo Penangsang. Nah, setelah terbunuhnya Haryo Penangsang, maka utusan ini kembali ke Pajang dan melaporkan bahwa sudah berhasil. Maka dari itu Ki Benjawi mendapatkan bumi padi, kemudian Ki Pemanahan mendapatkan alas Mentawai. Itu pun dengan plesetan sedikit ya, walaupun sebetulnya yang bisa membunuh adalah Danang Sutawisaya, tapi mereka mengakui tetap mereka yang bertiga yang membunuh Haryo Penangsang, karena ditakutkan kalau nanti Danang yang diakukan bisa membunuh, Danang adalah anaknya sendiri, nanti hadiah itu tidak akan dilepas, maka diakukan mereka bertiga yang bisa membunuh Haryo Penangsang. Nah, itulah sejarah. Kenapa saya sebut pengkelaman sejarah? Karena kalau memang Haryo Penangsang itu orangnya jahat, orangnya buruk, tentu tidak akan diambil sebagai filosofi sampai sekarang. Orang Jawa memakai, ketika pengantin itu memakai keris, selalu ada untaian bunga. Dan tentunya beliau juga bukan murid-murid Sunan Kudus kalau memang beliaunya itu orangnya jahat dan buruk. Boleh tanya orang Cepu, Pati, Rembang bahwa beliau ini adalah sosok yang betul-betul menjadi pahlawan. Tapi ya itulah sejarah. Demikian sekilas tentang Pangeran Haryo Penangsang, Adipati Jipang Panolang. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Aktifkan bunyi loncengnya agar bisa berlangganan dengan video-video saya berikutnya. Akhir kata, saya Bagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.